Banyak terjadi lah ya, maksudnya wajar lah lagi syuting horor di tempat yang emang basicnya juga masih nature banget gitu loh, masih tak tersentuh juga. Kita juga mostly set-setnya ya emang kayak aku Julio pas syuting di Kaliurang adegannya lari. Iya. Pas di tempat nyampe larinya nggak ada kru apa-apa, balik larinya lebih cepat daripada lari ininya. Emang suasananya serem banget gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu ya biasa lah ya gitu. Jadi kita sih lebih fokus ke syutingnya aja sih, karena emang adegannya berat, susah-susah gitu, dan memerlukan energi fisik. Jadi kalau berhubungan sama kayak itu kayak udah deh, ntar dulu mau kerja nih, mau cari duit. Lebih itu ya, iya, mau berkarya. Oh ya, bukan mau cari duit, mau berkarya. Pada hadir, terima kasih sekali sudah melihat the first time Jalan Sandekala ini. Semoga seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa Jalangkung ini ada sebelumnya, dan saya mencoba untuk membawa suatu hal yang berbeda gitu. Semoga ter-achieve itu, dan memang agak sedikit berbeda dari film-film saya sebelumnya karena ini juga pertama kali banget saya bisa dapat rating 13. Jadi sesuatu yang semoga bisa dinikmati lebih dengan apa namanya rating ini, supaya bisa ke mana-mana lah gitu. Terima kasih sekali lagi terima kasih. Ya, itu aja sih. Oke, siap, terima kasih. Pak Wiki dong, boleh silakan Pak Wiki yang ingin disampaikan buat teman-teman media. Ya, terima kasih teman-teman media yang selalu support kami ya. Tanpa kalian kita juga sulit nih. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Saya mau ngucapin terima kasih juga ke Kimo yang dari awal punya satu visi untuk membuat reboot dari Jalangkung Sandekala ini, sesuatu yang beda jalur buat dia karena ini lebih family oriented, lebih film keluarga. Biasanya kan kalau Kimo sedikit berbeda gitu. Dan saya juga mau terima kasih bahwa ini film pertama yang kita juga punya partnership yang dengan CJ's INM. Biasanya CJ's INM di film-film sebelumnya hanya sebagai investor, tapi kali ini juga as a partner di film Jalan Sandekala ini. Mungkin saya juga mau terima kasih juga ke partner yang lain, ada Legacy, ada Nimpuna, sama partner in crime screenplay itu Rapi Film. Jadi terima kasih kepada kru juga yang mendukung film ini, dan tentunya pemain-pemain yang sangat keren sih. Terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Produser diwakili oleh Pak Wiki. Terima kasih Pak Wiki. Di belakang juga sudah ada Pak Srinaldi Busboyo sebagai penulis. Ya, kita pengen aja nih ngobrolnya gimana sama Mas Kimo. Part-part tadi nih luar biasa, banyak part-part yang diingat, dan juga bahkan di akhir juga semua tepuk tangan dan juga menyenangkan. Part itu gimana kesulitannya untuk menulis Jalan Sandekala bersama Mas Kimo. Silakan Mas Rinaldi. Halo semua, makasih udah datang hari ini. Ya, tantangan sih, tantangan. Tapi untungnya saya sama Kimo udah kenal belasan tahun, jadi kita udah saling tahu cara pikir masing-masing gitu ya. Jadi karena yang terpenting buat saya adalah ceritanya. Apa yang ada di tengah ini semua, yaitu hubungan keluarga, hubungan kasih sayang, dan itu yang semua mendorong semua karakter ini untuk menemukan jalan. Setiap karakter menemukan jalannya masing-masing. Siap. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk para produser. Bisa just give little speech for teman-teman media di sini. Untuk ada yang diucapkan bersama dengan kita akan undang teman-teman cast yang juga sudah siap untuk hadir hari ini. Boleh teman-teman media, kita akan undang teman-teman cast yang hadir hari ini. Yang pertama kita undang bersama dengan kita ada Syifa Haju. Silakan Syifa Haju. Kemudian ada Titi Kamal. Syifa, udah nggak perlu dong. Syifa, kali dulu. Ini Syifa. Oke, siap, kita duduk dulu bersama. Selanjutnya kita undang juga Bu Zaki Ramdan. Titi, foto dulu Pak Titi.
Ini berarti. Muzaki boleh. Mas Dwi Sasono. Adik kakak ya. Selanjutnya kita undang juga ada Julio Parangkuan. Kita undang bersama kita juga Mike Lukok. Silakan Mike bersama dengan kita. Selanjutnya ada juga Mbak Pipin Putri. Jaminan mutu lah. Ini dia Mbak Pipin yang semua pada ketawa di part akhir ya tadi. Oh, langsung. Dan juga kita undang ada Taskia Namia. Suaminya. Oke, kita silakan beri kesempatan untuk berfoto bersama teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ini dia para Kes, boleh beri tepuk tangan sekali lagi dong. Yes. Oke, sebelum ke teman-teman pemain, I wanna ask for Mr. Justin Kim. Okay, as an international production house, there must be great difficulties in the film. Sambutannya yang disampaikan akhirnya ada kelegaan tersendiri nggak sih hari ini? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banget teman-teman media yang sudah hadir di sini. Rasanya bangga dan senang sekali bisa duduk di sini bareng Pak Kimo, Pak Wiki, dan juga semuanya dari CJ Entertainment, Screenplay, pemain-pemain yang hebat-hebat dan luar biasa. Aduh, agak ini terharu karena segitu bahagianya akhirnya hari ini datang, dan mudah-mudahan aja teman-teman media yang hadir di sini senang sama hasilnya dari Jailangkung Sandekala, karena ini merupakan proyek yang benar-benar kita buat sepenuh hati, semaksimal mungkin, seperjuangan itu, dan mudah-mudahan aja kalian suka sama hasilnya dan bisa memberitakan ini ke semuanya. Makasih banyak ya untuk semua yang hadir ada di sini. Terima kasih Mbak Dini Kama. Selanjutnya ke Syifa Haju. Syifa, kita pengen nanya juga karakternya ternyata di sini pada saat awal trailer kita ketemu dengan teman-teman media. Oh, oke nih. Tapi pas tadi kita nonton ada sedihnya, terus ada sedikit dramanya bareng sama Julio juga tuh bisa diungkap lagi drama-drama cintanya, benih-benihnya. Terus di akhir-akhir juga ada actionnya. Itu gimana kamu merangkum semua ini di karakter yang kamu pegang dan bisa bawa kita sebegitu ngikutin ya tadi di sini? Silakan, Syifa. Halo semuanya, selamat sore. Pertama-tama makasih banyak udah hadir hari ini. Alhamdulillah aku seneng banget pasti bisa jadi bagian di film Jailangkung Sandekala ini. Kalau misalkan ditanya gimana caranya, tentunya itu adalah berkat kerjasama dari semua pemain yang ada di sini, dan tentunya juga karena berkat bantuan Bapak Sutradara kita yang luar biasa, Pak Kimo. Intinya Pak Kimo ini membuat semuanya terasa menyenangkan gitu loh. Walaupun susah banget ngejalaninnya gitu ya. Walaupun adegannya sulit-sulit ya, tapi Pak Kimo ini benar-benar ngebuat suasananya jadi ringan, jadi menyenangkan. Terus kayak sangat amat membantu aku di lapangan sih, alhamdulillah. Dan juga tentunya balik lagi berkat lawan main aku yang luar biasa banget, yang ngebantuin aku banget gitu loh, kayak Kak Titi, Mas Dwi, Julio, semuanya yang terlibat juga aku ngerasa I feel honored sih pastinya berada di project ini. Tentunya juga diproduserin orang yang luar biasa juga, ada Pak Wiki dan juga Miss Justin. Jadi seneng banget sih, dan aku harap teman-teman media suka dan bisa memberikan ulasan positifnya. Terima kasih. Terima kasih Syifa. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Mas Dwi Sasono. Tepuk tangan dong buat Mas Dwi Sasono. Semua bapak-bapak di sini ya yang cowok-cowok media merasa terwakilkan. Harus khawatir, tapi harus ngejaga anak dan istri yang lagi berantem gitu ya. Kok kesian banget ini, kompleks banget masalah Mas Dwi Sasono di sini. Tapi harus mengungkap juga. Nah itu gimana Mas akhirnya bisa dalam banget untuk karakter ini, sampai tadi kita ngerasa juga harus kita ikut khawatir loh. Kayak ini nggak mau gue bantuin juga ya gitu. Pengen jadi bantuin juga. Silakan Mas Dwi. Selamat sore teman-teman semua. Terus terang sih, sebelum dari pertama kali baca naskah itu udah khawatir ini akan terjadi dalam kehidupan kenyataan ya gitu.
Gila sih, ini yang sangat mungkin terjadi banget saat liburan kan gitu kan, keluarga tapi sebuah malapetaka itu terjadi gitu. Itu yang aduh amit-amit deh. Dan saya sudah punya keluarga dan jangan sampai ini terjadi. Jadi cara membangun bagaimana rasanya itu ya saya sudah bisa membayangkan itu amit-amit terjadi sama keluarga saya gitu. Ya itu aja sih bagaimana bisa mendapatkan rasanya gitu. Ya udah, tapi bener pas ngelihat skripnya kayak begitu, tapi begitu prosesnya kok menyenangkan ya gitu. Jadi penonton juga sangat merasa terhibur kok ya. Sebenarnya lagi ya bener lagi dengan Pak Kimo ini memang sosok bener-bener dia itu sebagai seorang bapak juga gitu. Bapak-bapak banget. Iya, memberikan kita ketenangan gitu, memberikan solusi luar biasa sih. Ya ini cukup melewati perjalanan yang sangat panjang sih gitu, baik untuk filmnya dan saya sendiri gitu. Dan saya berharap sih dari film ini memang apa ya ini nggak hanya menjual sekedar jump scare, tapi ini juga ada psikologi, adventure, thriller gitu yang memang bisa dinikmati sama seluruh keluarga gitu. Itu. Siap, terima kasih. Semoga ini menjadi cahaya buat semuanya. Amin. Terima kasih Mas Dwi Sasono. Kita ke belakang kanan dulu, ada Taskia Namia yang sudah hadir di sini. Kalau kamu dan Deva tidak main duluan ya. Udah jangan, ini udah ada banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang udah datang, juga mau minta maaf lagi, bilang terima kasih, maaf ya, sorry kita mah ngelawak aja dulu. Mau bilang makasih untuk orang-orang hebat di depan ini, sudah boleh saya bergabung di film Jalangkung ini. Terus, tadi apa ya? Oh, karakter. Iya, karakternya. Aku di sini berperan sebagai Wina. Dia itu seorang ibu, seorang istri dari Deva Mahendra. Hari ini hanya saya aja yang mewakilkan Kak Deva. Dan dia mungkin kehilangan anak di masa dia sangat senang punya anak kecil, punya seseorang yang dibanggakan selain suaminya. Terus akhirnya menghilang, dia nggak tahu harus nyari gimana. Akhirnya dia harus bertemu dengan cara memanggil melalui Jalangkung. Mungkin itu adalah tahapan terakhirnya dia. Dan terima kasih, ini pertama kali soalnya waktu itu bergabung bersama screenplay dan juga sama Pak Kimo gitu. Yes, gitu. Dan menyenangkan, lebih komedi sih sebenarnya syuting ya. Baik, terima kasih. Taskia selanjutnya ada Julio Paraguan. Julio, ini tepuk tangan dong untuk Julio dong, luar biasa tadi. Hitungannya terjebak ya. Terjebak jadi harus bantuin karena ada tertarik dan lain-lain. Kita sih penonton melihatnya gitu, tapi lo sendiri melihat karakter lo sendiri di sini tuh gimana, Jul? Silahkan. Halo, selamat sore teman-teman. Aku Julio dan melihat karakter Faisal, Ical itu teman perjalanan keluarga dan dengan berbagai rintangan yang mereka alami, tapi dalam satu sisi juga mengingatkan bahwa yang sering dilupakan di depan mata kita adalah ada keluarga kan, ada keluarga, dan untuk apapun permasalahannya, jikalau punya kepercayaan bersama-sama pasti akan melewatinya. Itu dia, luar biasa. Julio, terima kasih. Selanjutnya Muzaki. Itu kan keren kan kalau dia ganteng masalahnya. Iya, keren ya, udah ganteng, fotonya bagus-bagus gitu ya. Julio Parangkuan. Tapi susah cari cewek. Dibocorin Mbak Wiki. Lagi pameran foto nih, ya boleh, masih ada ya Julio. Terima kasih Julio. Selanjutnya Muzaki. Tepuk tangan dulu dong untuk Muzaki. Ya, yes, Muzaki. Boleh ceritain ke teman-teman media kalau buat kamu sendiri apa yang paling menantang dari dari proses produksi dari Jalangkung Sandekala ini, Muzaki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya teman-teman media, terima kasih udah menyempatkan waktu buat menonton film Jalangkung Sandekala. Yang paling menantang itu harus pakai soft lens sih. Oke. Itu paling susah. Karena belum pernah ya selama ini. Aku kayak satu mata 30 menit sendiri karena ngebrontak. Oke. Jadi beneran aku nggak bisa ngeliat tuh beneran terjadi.
Itu dia, tapi tepuk tangan dong untuk Muzaki dong. Nanti pasti banyak pertanyaan dari teman-teman media untuk Muzaki ya, dan juga kita ke Yas. Ke Pak Pipin dulu dong, Pak Pipin. Nih, tepuk tangan dong. Tadi mana yang ngetawain terakhir? Mana yang senang tadi? Boleh diceritain ke teman-teman media perannya di sini dan kok sebegitu bisa ngegocek penonton sih gitu loh. Silakan Mbak. Iya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir untuk nonton film Jaya Langkung Sandekala. Iya, saya sebenarnya ketika ditawarkan film ini mau nggak mau, selalu udah kapok main film horor. Jadi udah ketika datang ke ruang casting, Mbak ini bagus banget peran lu. Apa iya sih? Begitu baca, wah gila ini berat ini. Cuma justru karena berat itu saya jadi mau. Karena tantangan buat saya, pakai bahasa Sunda. Iya, luar biasa. Pakai bahasa Sunda lagi kan. Tapi ya memang mimiknya mantap. Kembali. Apanya? Mimiknya mantap. Mimik mukanya. Lo yang ngajarin siapa? Mas Kimo. Tapi benar, boleh kertas dikit nggak Mas Kimo? Boleh dong, silakan. Ketika pertama kali syuting di sana itu di Jogja, kan itu habis hujan ya, pas bagian aku, saya jalan, udah pakai kostum, jalan, tiba-tiba nih Mas Kimo datang, dia datang, ingat nggak? Mudah-mudahan ingat, dia bilang gini, Mbak, gue suka banget nih jalan lo, tapi lo jangan nunduk ya, gitu kan? Terus saya bilang gini, iya Mas, gue nunduk karena becek ini Mas. Ingat banget, nggak tahu kenapa ya teman-teman, ketika pakai kostum itu. Waktu fitting sih biasa-biasa aja, tapi ketika sudah waktunya syuting, begitu pakai kostum kok kayaknya gue pengen gini deh jalannya deh. Kayak tiba-tiba berubah, kayak badan gue mesti begini deh. Kayak gitu benar. Ya, terima kasih Mas Kimo dipuji jalannya. Ya, saya juga mau bilang terima kasih untuk Mas Pak yang berada di depan ini, thank you banget. Teman-teman cast yang kita akrab ya di lokasi ya, dan betul nyaman, happy. Mujaki yang masih kecil sekarang suaranya udah beda. Ya terima kasih teman-teman, mudah-mudahan film Jaya Langkung terus berjaya karena ini film horor yang beda ya, yang saya tahu yang beda. Mudah-mudahan berkesan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Pak Kukok juga sebagai polisi di sini. Kalau saya sih pribadi nih Mas Kimo ya, ngerasa dia masih ada motif di belakangnya. Kayaknya. Kalau saya nonton sebagai penonton ada motif di belakangnya. Ceritain dong ke teman-teman media. Becengnya masih kelihatan. Becengnya? Mas, itu bukan beceng loh Mas. Oh ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, teman-teman juga. Paling terakhir nih ngomong paling gak enak. Karena quote yang bagus diambil, bercandaan lucu juga bagus diambil. Mau menghibur penonton juga ada diambil gitu. Jadi agak susah. Mungkin ini doang. Selama syuting ini berkesan buat saya karena emang kita syuting film horor, psychological thriller dan lain-lain. Tapi suasana di lokasi syuting itu enak banget. Yes. Gua hampir merasa kayak syuting komedi kadang-kadang. Dan kadang-kadang suka lupa. Iya, baik tragedi. Kadang-kadang Kimo suka ingetin gitu, Mike, kita syuting horor nih. Oh iya, sorry, oke. Sering banget. Dan alhamdulillah juga Mas Kimo and the other cast juga sangat membantu sekali. Gue juga punya ponakan yang agak sakit. Sakit dalam artian jokes-jokesnya bener-bener bagus, dia lucu sebenarnya. Cuma dengan diungkapin gitu. Gue ngajakin hari dulu. Terus Muzaki juga dari yang imut, suara sekarang makin bro gitu. Udah banyak perubahan sih, cuman menarik juga film ini. Di Jogja di namanya Waduk Sermo dan juga hutannya di daerah Kaliurang situ. Jadi memang kalau dalam syutingnya memang kita ambil dua lokasi yang berbeda karena Waduk Sermo memang pada saat kita berkunjung ke sana dan mencari lokasi tersebut itu udah merasakan tuh bahwa ini nih kayaknya tempatnya nggak bener nih. Jadi justru itu yang membuat gue kayak nih kayaknya harus di sini nih dan ternyata memang epic gitu ya karena sekelilingnya dan segala macam tuh sangatlah indah sebenarnya gitu dalam cinematic lah gitu. Makanya kita pilih dan ada sedikit kerasa di mananya sih di situ sih. Gue selalu kalau sama juga kayak hutan Kaliurang juga yang
karena di bawahnya Merapi kan, jadi kita juga ngerasanya kayak wah ini dia nih kayaknya kerasa nih jadi temenin banyak orang, banyak apa ya? Kan orang tuh kayaknya. Ya gitu, jadi selain cinematically good gitu, kita atmosfernya juga mendukung. Iya, dan apa namanya secara perasaan tuh juga enak gitu di sana gitu untuk menceritakan kisah Jalan Langkung Sandekala ini. Oke, terima kasih Mas Kimo. Selanjutnya. Terima kasih pertanyaannya. Yang jadi kita memilih Jogja, tapi dalam ceritanya itu kita tidak menjelaskan bahwa itu daerah Jogja ya. Kita bilang itu tetap di daerah Jawa Barat gitu, sesuatu yang agak fictional lah gitu di Jawa Barat itu sendiri. Kenapa Jawa Barat? Karena memang Sandekala sendiri mitosnya memang berakarnya dari Jawa Barat, nama Sandekalanya itu. Jadi kita particularly bilang bahwa itu ceritanya di daerah Jawa Barat gitu. Lalu karakter yang pertama kita munculkan atas Taskia Deva Mahendra, memang saat ini mungkin belum kali Mbak, belum saya ceritakan gitu apa sih hubungannya. Nanti mungkin siapa tahu gitu ya kalau kita diperkenankan untuk bikin yang berikutnya gitu ya. Mungkin kita bisa menceritakan hal itu lebih dalam. Pak Wingky silakan. Ya saya mau tambahin. Silakan. Kalau di Sasono sama Deva tuh ada di universe lain udah sering. Oke. Tapi masalah lokasi sebenarnya karena sejak pandemi itu nggak cuma film Jalan Langkung Sandekala, tapi hampir semua film lain juga harus bikin adjustment di mana kadang-kadang lokasi itu bukan tempat asli di mana kita harus men-set tempat itu, tapi kita cari yang secara lebih mudah untuk syuting di era pandemi sih. Jadi memang ini merubah cara kerja kita. Mungkin idealnya kalau memang set Jawa Barat tetap di-shoot di Jawa Barat, itu ideal sih, tapi di saat pandemi itu segala yang ideal tuh harus dilupakan dan cari apa yang paling penting untuk menjaga dan proteksi terhadap seluruh kru dan pemain yang ada. Oke, terima kasih. Target sih seperti biasa, kita nggak pernah menaruh target ya. Yang pasti dari awal Kimo pengen punya visi terhadap apa yang dia mau bikin, punya standar produksi yang dia mau bikin, dan kita sebagai produser mensupport visi dan standar itu, dan semua pemain juga mendukung visi Kimo, kru juga mendukung visi Kimo. Jadi intinya craftsmanship-nya dulu yang harus dibikin bagus. Kalau memang craftsmanship-nya bagus, moga-moga di pasar film ini bisa diterima. Jadi kita mementingkan untuk craftsmanship-nya lebih bagus. Targetnya nanti dulu deh, target itu belakangan nanti. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Wingky. Selanjutnya Mbak Titi Kamal boleh dijawab. Yang bawa bola itu ya? Iya, medannya kan sulit tuh. Medannya licin, di hutan ya pakainya, terus hujan lagi, becek, nggak ada ojek gitu. Lucu ya, salah maaf garing. Jadi emang agak berat, terus udah gitu kan nggak boleh terlalu ringan jalannya, karena kan dia lagi kisaran 7,5 bulan gitu. Jadi emang aduh lagi mules-mules juga, jadi emang harus sambil mengingat masa-masa dulu hamil beneran segitu 7,5 bulan dan lari-larian juga kan di tengah hutan itu licin, jadi emang harus hati-hati banget sih. Kayaknya aku nggak kehitung ada jatuh-jatuhnya nggak sih Pak Kim. Cuma emang ya harus lebih hati-hati karena agak curam dan turunan ya Dek ya waktu itu ya. Cuma ya alhamdulillah sih nggak ada yang kejadian gimana banget gitu. Alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Kayak gitu itu biasa lah. Banyak terjadi lah ya, maksudnya wajar lah lagi syuting horor di tempat yang emang basicnya juga masih nature banget gitu loh, masih tak tersentuh juga. Kita juga mostly set-setnya ya emang kayak aku Julio pas syuting di Kaliurang adegannya lari. Iya. Pas di tempat nyampe larinya nggak ada kru apa-apa, balik larinya lebih cepat daripada lari ininya. Emang suasananya serem banget gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu ya biasa lah ya gitu. Jadi kita sih lebih fokus ke syutingnya aja sih, karena emang adegannya berat, susah-susah gitu dan memerlukan energi fisik. Jadi kalau berhubungan sama kayak itu kayak udah deh ntar dulu mau kerja nih, mau cari duit. Lebih itu ya, Iya mau berkarya, oh ya bukan mau cari duit, mau berkarya.
Mau berkarya nih demi kemajuan perfilman Indonesia. Syifa Haju, terima kasih. Jadi yang dibawa pulang ke sini oleh-olehnya adalah karya yang luar biasa. Itu dia, terima kasih Syifa. Kita fokus, mohon teman-teman dibantu doanya, yang ini sukses dulu deh, baru nanti kita pikirin apakah ada universe atau tidak. Jadi yang pastinya kalau ini sukses mungkin nanti kita bisa pikirin kelanjutannya. Mungkin Pak Kimo bisa jawab yang kedua. Silakan Mas Kimo. Ya, karena di era itu semua kita lakukan protokol juga gitu ya, di mana kita harus swab dan segala macam. Itu sangat amat ya lumayan ada rintangannya lah dengan yang terjadi, dan juga apa namanya penduduk lokal definitely kita libatkan, tapi lebih ke fasilitas produksinya gitu, baik itu lokasi dan juga membantu kita apa namanya ekstras logistik, dan juga ada ekstras juga kalau ingat ada adegan di mana banyak orang-orang apa namanya penduduk mencari Kinan, itu juga kita menggunakan local extras juga gitu. Itu Siap. Terima kasih, tepuk tangan dong sekali lagi.